Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 164. Ya, halaman 164 baris kedua dari atas, Al-Balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balaghatu. Al-awwalu fi ayatil kursi anwa'un minal fasahah wa ilmul bayan. Minha husnul ibtitah, li'annaha ibtatahat bi ajli asma'illahi ta'ala wa tikraru ismuhu zahiran wa mudmaran fi 18 mawdi'an wal itnab bitakriri as-sifat wa qat'ul jumal haitsu lam yasilha bi harfil 'atfi wattibaq fi ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apadahu sahibul bahr al-muhit. As-sani istamsaka bil 'urwatil wusqa, isti'arah tamthiliyah, haitsu syabbahal mustamsik bidinil Islam bil mustamsiki bil hablil muhkam wa 'alamil inmami tarshi. As-salis minaz zulumati ilan nur, isti'aratun tasrihiyah, haitsu syabbahal kufr biz zulumat wal iman bin nur
qala fi talkhisil bayan wa dzalika min ahsanis tashbihat li'anna al-kufra kal-zulmah allati yatasakka' fiha al-khabith wa yadhillu al-qasid wal iman kan-nur alladhi ya'ummuhu al-ja'ir wa yahtadi bihi al-ha'ir wa 'aqibatul iman mudi'atun bil na'imi was thawab wa 'aqibatul kufri muslimatun bil jahimi wal 'adzab wallahu a'lam. Pada pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai ya al-balaghah ya tentang keindahan yang ada di dalam ayat yang sudah kita baca yaitu pada ayat 255 sampai dengan ayat 257 ya. Nah, dalam ayat yang sudah kita baca di sini jelaskan ada rahasia ilmu balaghah ya. Yang pertama fi ayatil kursi ya anwa'un minal fasahah wa ilmul bayan ya. Dalam ayat kursi ya yang sudah kita baca itu ya mengandung ya berbagai macam apa tuh ya minal fasahah keindahan-keindahan dan ilmu al-bayan. Ini baru pada ayat kursi saja ya yaitu pada ayat berapa itu ayat kursi itu ya yaitu pada ayat yang ke 100 berapa 255 ya. Nah, dalam ayat kursi itu saja dikatakan oleh pengarang kitab ini terkandung ya balaghah yang begitu indah. Minha apa di antaranya ya husnul ibtitah ya. Tuh. Husnul ibtitah artinya ya diawali atau pembukaan ayat itu ya dimulai dengan kata yang sangat indah. Ya. Mana li'annaha ibtatahat bi ajali asma'illahi ta'ala. Ya, dimulai dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ayat kursi awalnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh. Ya. Jadi, ya, ini salah satu rahasia ya ketika ayat itu dimulai dengan nama Allah ya yang nama Allah ini tidak ada nama-nama lain selain siapa hanya Allah ya kalau boleh kita cari ada gak orang namanya Allah di dunia gak ada ya namanya Malik Ridwan banyak ya tapi kalau untuk nama Allah ya dimanapun kita nggak akan pernah nemu ya kalau Tuhan ada ya orang ngaku Tuhan ada seperti Fir'aun dia ngaku siapa aku Tuhan ya kata di dalam Al-Qur'an kan ana rabbukumul a'la aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi ya dia nggak ngaku Allah kenapa Allah ini khusus hanya untuk siapa zat Allah yang menamakan dirinya dengan sebutan apa itu Jalla Jalaluh ya makanya di sini salah satu rahasianya adalah apa ya ayat kursi dimulai dengan sebutan nama Allah sendiri. Ini menunjukkan rahasia yang sangat indah yang ada ya dalam ayat kursi. Tuh, ya. Yang kedua, ya di antara keindahan yang ada dalam ya ayat kursi wa tikraru ismuhu zahiran wa mudmaran fi samaniyata asyara mawdi'an. Ya, nama Allah ya disebutkan secara langsung secara zahir ataupun mudmar dengan menggunakan domir ya tuh mana contohnya ya seperti Allahu la ilaha illa huwa itu kan domir kan ya artinya itu yang enggak secara langsung ya kalau Allah itu zahir kenapa dengan menyebut nama Allah secara langsung ada yang zahir ada yang mudmar ya kalau pakai domir itu kata-kata Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu hu-nya itu apa domir juga ya sinatun wala naum ya kan tuh nah itu adalah apa tikrar
ya, pengucapan atau pengulangan kata-kata itu disebut sampai berapa? 18 tempat tuh. Ya, untuk kata Allah saja itu dalam apa? Ayat kursi saja. Bayangkan, ya. Kalau kita ya cari ya dalam ayat-ayat yang lain itu tidak akan terkandung ya seperti yang dikandung dalam apa? Ayat kursi. Ya, tuh yang pertama tadi dimulai ya dengan lafaz Allah. Yang kedua, nama Allah diulang sebanyak 18 kali ya. Tuh, nanti yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wal itnab. Ya, apa itu itnab? Ya, itnab artinya ya menambahkan lafaz ya, menambahkan lafaz melebihi atas makna ya karena suatu apa itu? Faedah atau tujuan. Ya kan? Itu ditambahkan apanya itu? Ya, lafaznya melebihi makna yang ada. Karena apa? Karena memiliki tujuan. Itu namanya itnab. Ya, dalam apa? Sifatnya. Apa di sini? Bitakriri as-sifat. Tuh, ya, dengan mengulang ya, ulang kata sifat yang ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayyu. Ya, itu kan sifat tuh. Al-qayyum, ya kan? Berarti apa tuh? Itu namanya al-itnab. Ya, apa tuh al-itnab? Menambahkan lafaz melebihi ya atas maknanya dikarenakan ya suatu faedah ataupun tujuan. Ya, tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang apa? Yang sangat luar biasa. Ya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu kan sifat-sifat Allah tuh. Ya, yang enggak dimiliki oleh siapa? Oleh makhluk ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah itu tidur, ya, ngantuk aja Allah enggak akan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun, ya, wala naum. Tuh, ya, itu adalah apa? Tikraru as-sifat. Itu namanya al-itnab, ya, menambahkan lafaz ya melebihi atas makna yang ada dikarenakan ada suatu sebab ya ataupun dikarenakan ada suatu tujuan. Apa tujuannya? Ya, tadi itu untuk menunjukkan ya apa kebesaran sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, tuh. Kemudian ya waqatul jumal haitsu lam yasilha biharfil al-'atfi. Ya, waqatul jumal ya, dengan memotong suatu susunan kalimat atau jumlah ya, haitsu lam yasilha biharfil 'atfi, dengan tidak menghubungkan menggunakan apa? Huruf ataf. Ya, biasanya kan yang namanya huruf ataf itu dipakai untuk apa? Menghubung ya, karena ada wawu namanya wawu ataf ya. Itu Muhammad wa Mahmud wa Mustafa ya wa Ali ya wa Yunus. Itu kan wawunya wawu ataf tuh. Ya, Muhammad, Mustafa dan Ali. Itu kan namanya tuh ya. Tapi apa? Dengan tidak menghilangkan ya apa? Huruf ataf di situ. Ya. Padahal dipotong itu jumlah-jumlah yang ada. Ya, mana contohnya tadi? Saya ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Nah, itu adalah potongan-potongan yang jelas itu mengandung apa? Ya. Ya, apa itu? Qatul jumal. Ya, memotong kalimat tanpa apa? Ya, menyambungkan dengan huruf ataf. Padahal ataf di sini fungsinya untuk apa? Menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, itu kan ibarat dalam apa namanya itu wawu ataf itu ke dalam bahasa Indonesia namanya itu koma. Ya, belum selesai itu, masih koma kalau kita apa itu? Kalau kita apa? Ya, membuat satu paragraf, ya, belum sampai kepada titik tuh, ya. Yang keempat, wattibaq. Ya,
Apa itu rahasianya? Adalah at-tibaq. Apa itu tibaq? At-tibaq artinya berkumpulnya dua kata, ya. Tibaq itu adalah berkumpulnya dua kata dalam satu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan. Itu namanya at-tibaq, ya. Mana? Ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya, tuh. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di mana? Aidihim. Di mana tuh? Di depan mereka. Ya kan? Nah, kalau depan lawannya apa? Belakang, ya. Wa ma khalfahum. Itu namanya apa? Tibaq, ya. Sekali lagi saya katakan, apa itu tibaq? Tibaq adalah berkumpulnya dua kata, ya, dalam satu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling apa? Saling berlawanan. Ya, seperti depan lawannya belakang, kiri lawannya kanan, atas lawannya bawah. Ya, itu namanya apa? Tibaq, ya. Tuh. Ini dalam ilmu balaghah. Ya, kalau adik-adik yang di aliyah udah belajar ilmu balaghah belum? Yang aliyah udah belajar ilmu balaghah belum? Belum. Oh, belum. Oh, enggak ada. Oh, belum pelajari ya. Mau sarap aja ya. Nahunya nahul wadih. Hah? Nahu wadih pelajari. Pakai nahu apa? Matan jurumiyah. Oh, iya. Kitabnya harus apa itu? Pakai matan jurumiyah atau nahul wadih yang paling gampang gitu, ya. Sorobnya pakai as-sarful al-mubtadi'in itu kan ada, ya. Hmm? Jurumiyah. Oh, jurumiyah, iya. Ya. Insyaallah itu akan membantu ya adik-adik saat nanti akan memahami bacaan dalam kitab kuning, ya. Karena itu fungsi dalam apa? Kita mempelajari ilmu alat dalam bahasa Arab. Kan ada 5 tuh. Bahasa Arab tuh ilmunya ada 5 alatnya. Nahu, sorob, balaghah, mantik, bayan, sama ma'ani, 6 malah. Ya, itu harus kita kuasai. Kalau kita pengen apa? Mahir dalam membaca kitab gundul, ya, dan juga memahami maksud dari apa? Maksud dari yang ditulis dalam ya kitab yang kita baca itu. Ya, kalau kita nggak paham, nanti kadangkala kita nggak bisa menerjemahkan kitab ini sesuai dengan makna literal, nggak bisa. Ya, karena perlu ada yang namanya apa? Penjelasan. Ya kan? Contohnya saja kalau kita memahami ayat secara literal ayat itu ada ayat yang mengatakan jika kamu menjumpai orang kafir di mana saja kamu bunuh. Ya, itu kan secara literal ayat itu pokoknya orang kafir aja harus kita babat habis. Kan nggak begitu. Ya, kafir yang bagaimana yang boleh kita bunuh? Ya kan, kafir kan ada 2, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, yang harbi itu yang berhak kita apain? Perangi. Tapi kalau zimmi, ya, kafir yang damai, yang nggak pernah bikin macam-macam, ya, meskipun mereka tinggal di lingkungan orang Islam, mereka apa? Selalu hidup damai. Itu namanya kafir zimmi. Ya, bahkan Rasulullah memberikan ancaman kata Nabi, ya, man adza zimmiyan faqad adzani. Ya, barang siapa yang menganiaya orang kafir zimmi, berarti orang itu sama aja menganiaya diriku. Ya, jadi orang kalau hidup dia tenang, damai, nggak boleh kita ganggu, ya, nggak boleh kita resek, ya, kecuali kalau dia resek, kita resekin lagi, ya, itu. Maka diatur dalam apa? Dalam agama Islam, ya, itu. Nah, jadi ada tibak di sini, ya, karena ada berkumpul 2 kata dalam satu kalimat, ya, yang masing-masing kata tersebut berapa? Saling berlawanan, ya, yaitu mana? Aidihim dengan khalfahum, ya kan? Allah Maha mengetahui sesuatu yang ada di depan mereka dan yang ada di mana? Di belakang mereka, ya. Apadahu sahibul bahrul muhit. Inilah yang dijelaskan oleh Sahibul Muhit, Bahrul Muhit, pengarang kitab Al-Bahru Al-Muhit. Ya, itu yang ketiga, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ada kalimat atau jumlah di sini istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, ya, kamu berpegang teguh bil urwatil wusqa. Dengan apa? Dengan tali yang sangat kuat. Ya, di sini ada lagi bentuk apa nih dalam ilmu balaghahnya, ada namanya isti'arah tamsiliyah.
Ya, apa itu isti'arah tamtsiliyah? Ya, isti'arah tamtsiliyah adalah susunan kalimat ya yang digunakan bukan pada makna yang aslinya. Ya, jadi susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna yang aslinya. Ya, tuh karena ada keserumaan antara makna asli dengan yang lainnya. Itu namanya apa? Isti'arah tamtsiliyah. Ya, kalimat yang digunakan bukan pada makna yang aslinya atau bukan pada arti yang sebenarnya. Kita lihat mana ini? Haitsu ya, syabbahal mustamsik bidinil Islam ya, nih. Nah, isti'arah tamtsiliyah di sini adalah ya diserupakan apa? Orang yang berpegang teguh dengan agama Islam bil mustamsik bil hablil muhkam. Ya, sama dengan orang yang memegang tali sangat kuat. Ya, tuh. Jadi ada apa rahasianya? Ya, isti'arah tamtsiliyah. Ya, menyerupakan sesuatu kalimat yang digunakan bukan pada makna yang aslinya. Ya, kalau kita lihat kok orang yang berpegang dengan agama Islam disamein dengan orang yang megang tali sangat kuat. Apaan hubungannya? Ya, di sini karena ada rahasianya ya menggunakan dalam ilmu balaghah namanya isti'arah tamtsiliyah. Ya, isti'arah tamtsiliyah. Memang agak berat ya, guys memahami ya. Ya. Kalau ini untuk kelas-kelas sebenarnya orang-orang yang ya khusus dalam belajar ilmu apa namanya? Ilmu alat ini, ya, ilmu alat dalam bahasa Arab, tapi nggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit paling nggak ada yang nyantel lah. Ya, kita kenal ada namanya isti'arah tamtsiliyah, al-itnab itu apa, ya. Kemudian ada lagi nanti isti'arah tasrihiyah, ya. Itu makanya kita belajar nanti, ya, dipelajari, biasanya itu kalau pondok pesantren salaf nih pelajarin. Ya, kalau pesantren modern saya yakin enggak. Ya, modern enggak belajar itu. Tapi kalau salaf memang mereka khusus untuk memperdalam kitab kuning, pasti mereka mempelajari ilmu balaghah. Ya, gitu. Emang susah. Ya, makanya orang bilang ya, bahasa yang paling susah itu bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Cina, bukan. Ya, bahasa Arab yang uslubnya aja itu ya kaidahnya sangat sulit. Coba aja satu kata aja kadang memiliki tiga arti. Satu kata, ya nggak ada dalam bahasa lain satu kata punya dua arti nggak ada. Ya, tapi dalam bahasa Arab katanya sama, hurufnya sama, tulisannya sama, bacanya sama, tapi artinya beda-beda. Tuh, itu dalam bahasa Arab. Ya, tapi dalam bahasa lain nggak ada. Udah pokoknya tulisannya gini, artinya gini, ya kan? Tuh, artinya gini pasti bahasa Arabnya ini, bahasa Inggrisnya ini, gitu. Ya, tapi dalam bahasa Arab tidak demikian. Satu kata bisa memiliki banyak arti ataupun makna. Ya, tuh. Jangan jauh-jauh contohnya lah. Ya, kalau kita belajar ilmu nahu kan di pemula itu doroba Zaidun Amron, ya kan? Yang selalu dipukul siapa? Amr kan? Ya kan? Tuh, kenapa mukul? Kata doroba. Doroba kan fiil, ya. Zaidun fa'il, Amran jadi maf'ulun bihi, kan begitu? Ya, tuh. Nah, doroba di sini itu memukul. Tapi dalam konteks yang lain, ya, ada kalimat doroba Muhammadun, ya, apa namanya? Dalam ayat lah, doroballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Ya, di situ bukan di situ Allah mengatakan memukul, tapi apa? Allah menjadikan perumpamaan. Tuh, ya. Itu saja sudah apa? Ya, sudah lain artinya. Padahal hurufnya sama. Dot, ya, fiil, ro fiil, ba fiil, tiga juga. Harokatnya pun sama. Ya, fathah, fathah, fathah. Tapi artinya apa? Beda. Tuh, itulah kelebihan dalam bahasa Arab yang memang sulit ya kita untuk mempelajarinya, tapi jangan pernah kita berputus asa. Ya, Al-Qur'an aja bisa dihafal kan gitu. Ya, saya ingat banget waktu ngapalin apa namanya itu, ya, ngapalin Sarah Ibnu Aqil itu di Mesir itu, ya, berapa ribu kita ngapalin itu memang harus apa? Ekstra, ya, ekstra segalanya dah, ya.
tenaga kita, pikiran kita, makanan kita itu kalau nggak sembarangan nggak bakal dapat kita ngapalin itu. Ya, tuh namanya apa tuh? Ibnu Aqil kan panjang banget itu. Ya, tuh. Kelematan jurumiyah mah masih gampang dah tuh. Apalagi nahwu deh. Buat pemula dah tuh. Ya, dulu kita hafal banget dah tuh. Ya. Tuh. Baik, ya. Jadi, ya, pada bagian yang kedua, rahasia dalam ilmu balaghahnya adalah bentuk apa? Isti'arah tamsiliyah. Ya, apa itu? Ya, sekali lagi adalah susunan kalimat yang digunakan, ya maaf ya, yang digunakan bukan pada makna yang aslinya. Kenapa? Karena kita lihat di sini orang yang berpegang ya dengan agama Allah yaitu Islam kok diserupakan dengan orang yang megang tali sangat kuat. Ya, tuh. Makanya dikatakan apa? Isti'arah tamsiliyah. Ya, tuh. Selanjutnya yang ketiga, ya, minaz zulumati ilan nur. Nah, ya, minaz zulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya. Di sini juga ada isti'arah, tapi beda lagi, yaitu isti'arah tasrihiyah. Ya, apa itu isti'arah tasrihiyah? Ya, isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang menjelaskan ya makna hakiki dengan menggunakan lafaz-lafaz makna majazi. Ya, itu isti'arah yang menjelaskan ya makna apa itu? Ya, makna hakiki dengan menggunakan lafaz makna majazi. Padahal lafaznya adalah hakiki, tapi jelaskan dengan makna yang majazi. Lihat kita lagi ya sini. Haitsu ya syabbahal kufr bizzulmat, ya, diserupakan yang namanya kekafiran itu diibaratkan dengan suatu kegelapan. Ya kan? Apaan hubungannya kalau kita bilang kan? Kok kafir gelap? Ya kan? Ada lagi kan al-jahlu zolamun. Orang bloon itu gelap. Ya kan enggak ada hubungan itu. Sama itu. Dengan apa? Ya, namanya isti'arah tasrihiyah. Ya, karena menjelaskan makna yang apa? Yang hakiki. Kalau enggak pakai majazi, orang kurang paham. Ya, satu. Yang kedua, untuk apa? Untuk menjelaskan tidak adanya agar ketersinggungan di antara orang yang berkata tersebut. Ya kan? Itu. Nah, apa dikatakan itu kan al-jahlu zolamun. Kebodohan itu adalah suatu kegelapan. Ya kan? Artinya gelap dari suatu apa? Ketidaktahuan dia terhadap ilmu. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang kita baca, ya, itu dikatakan az-zulm itu adalah apa? Ya. Di sini haitsu syabbahal kufru bizzulmat. Orang yang kafir itu diibaratkan dengan orang yang dalam kegelapan. Ya, kenapa gelap? Karena dia nggak tahu jalan yang benar. Ya kan? Di situ padahal ada jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, tapi dia justru malah milih apa? Jalan yang sesat, yaitu apa? Kekufuran. Itu padahal gelap. Ibarat kata yang terang kagak kelihatan, yang gelap kok lu jalanin. Kan gitu. Ya, makanya apa? Disamakan ya kekafiran itu dengan apa? Dengan kegelapan, ya. Wal imanu bin nur. Ya, sedangkan keimanan itu diibaratkan dengan apa? Cahaya. Ya. Jadi orang yang memiliki cahaya berarti orang itu apa? Berada dalam apa tuh? Maaf, orang yang beriman itu berarti orang itu berada dalam apa? Cahaya yang terang benderang. Ya, dia tahu itu adalah jalan yang terang benderang, makanya dia lewat jalan itu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan jalan yang terang ini adalah jalan yang benar, ya. Wa qala fi talkhisil bayan, ya, berkata ya seorang ulama dalam talkhis bayan, wa zalika min ahsanit tashbihat, ya. Beliau mengatakan, pengarang talkhis bayan, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah sebaik-baik tasbih. Ya, kenapa? Li'annal kufru kazulmah. Ya, kekafiran itu diibaratkan dengan suatu kegelapan allati yatasaqqa'u fihal khabith. Ya, yang menyebabkan
ya, orang yang meraba-raba itu menjadi sesat. Ya kan? Padahal dia udah ngeraba-raba. Ya, tambah diapain? Digelapin lagi, tambah apa? Tambah sesat. Ya. Dan juga ya, tuh wa yadillu al-qasid. Ya, tuh. Dan juga apa? Bisa menyesatkan orang yang apa? Ya, al-qasid yang memiliki tujuan. Kenapa? Karena kan yang namanya godaan tuh, ya, kezuluman syaitan itu kan bukan saja orang-orang yang enggak beriman. Orang yang beriman saat mereka akan digoda, akan diganggu oleh syaitan itu, ya, bisa jadi dia berubah. Ya, tadinya dia berada di jalan kebenaran, karena setan yang menggoda dia lebih dahsyat, akhirnya dia bisa apa? Bisa berpindah, ya, minan nuri ila zulumat. Tuh, ya. Kenapa? Wa yadillu al-qasid, bisa menyesatkan orang yang udah punya tujuan. Ya, orang lagi pengen ngaji, ketemu temen di jalanan, diajak ngapain? Ayo kita ngopi yuk, enak. Ya, minum kopi kenangan, ya, gitu kan? Aki-aki diajak minum kopi kenangan, bangga. Ya, belum pernah minum kopi kenangan kan gitu. Ya, oh iya, ayo dah, pada ngaji capek, ntar besok bisa, ya kan gitu. Itu namanya apa? Wa yadillul qasid, menyesatkan orang yang udah punya tujuan. Tuh, ya. Wal iman kan nur allazi ya'ummuhu jair. Iman itu diibaratkan dengan sebuah cahaya, ya, yang menunjukkan kepada orang yang zalim, ya, wa yahdadi bihil hair, ya, dan juga memberikan petunjuk kepada orang yang hair. Apa itu hair? Orang yang bingung, orang yang kebingungan, ya kan? Kita kenapa bingung? Kalau pilihan kita baik, jangan bingung-bingung, ya. Tuh, kan Nabi udah jelasin, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang saja yang diberi hidayah oleh Allah itu lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Ya, jadi jangan merasa bingung. Ntar kalau gue ngaji, ya, ada bisnis ini, gue gak kebagian. Jangan takut. Ya, ntar kalau gue ngaji HP mati, ya, ada bisnis lewat nih. Tadinya dapat 1 M jadi nggak dapat. Nggak ada kayak gitu tuh. Jangan sampai kita apa? Ya, timbul keraguan. Kenapa? Karena kita harus yakin sesungguhnya rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, manusia hanyalah merupakan apa? Wasilah. Ya, hanya merupakan perantara saja, bukan pemberi rezeki. Allah katakan punya sifat namanya Ar-Razzaq. Ya, apa itu Ar-Razzaq? Allah yang selalu memberikan rezeki. Enggak ada manusia diberikan sifat inti Ar-Razzaq inti, enggak ada. Ya, Ar-Razzaq hanyalah sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa aqibatul iman mudiatun bin naim. Ya, tuh. Ganjaran buat orang-orang yang beriman akan mendapatkan cahaya dan nikmat yang sangat luar biasa. Artinya berupa apa? Berupa syurganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu janji Allah tuh. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh apa? Ya, lahum jannatun, ya, Allah akan berikan kepada mereka apa? Surga. Berupa surga apa? Surga firdaus, surga yang paling tinggi itu buat orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Wa akibatul kufri muslimatun bil jahim wal azab, naudzubillah. Sedangkan balasan buat orang-orang yang kafir berupa kegelapan, yaitu di mana? Disiksa dan diazab di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, kan seringkali saya katakan dunia ini hanya apa? Pilihan. Ya, dunia ini ada dua pilihan. Ya, Allah sudah katakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, cuma dua, Pak. Pilihan itu cuma dua. Ya, ada yang baik, ada yang salah. Ya kan? Enggak ada pilihan itu lebih dari dua. Ya, kalau ada pilihan lebih dari dua, namanya pilihan apa? Pilihan ganda. Ya kan? Pilihan itu dua.
baik dan tidak baik. Ya, nah kita disuruh memilih di dunia ini. Kamu pilih yang baik, dapat surga. Kamu pilih yang tidak baik, dapat apa? Dapat neraka. Tuh, ya, baik. Selesailah sudah. Itu pembahasan tentang ilmu al-balaghah. Satu lagi, faidah. Ya, nah ini ada faidah dalam ayat yang sudah kita baca. Afradan nur wa jam'uz zulumat. Ya, tuh. Di sini kata an-nur, ya, kata an-nur mana tuh? Ya, minaz zulumati ilan nur. Ya, kata an-nur ya diungkap dalam bentuk mufrad. Ya, apa arti mufrad? Tunggal. Ya kan? Kan ada yang apa tuh? Mufrad, ada yang musanna, ada yang apa ya? Ada yang jamak. Ya, seperti kata nur, nurun mufrad, nurani. Apa itu? Musanna, dua. Jamaknya apa ya? Anwar. Ya. Tapi dalam ayat yang kita baca, kata nur tidak dijamak. Ya. Zulumatnya jamak, coba lihat. Zulmatun, zulmatani, zulumat. Seharusnya kan minaz zulumati ilal anwar. Ya kan? Kenapa dia hanya memakai minaz zulumati ilal nur? Sini jelaskan li annal haqqa wahid. Karena yang namanya sesuatu yang benar hanya satu. Mbak lihat. Ini rahasia yang sangat luar biasa. Ya, dalam susunan katanya saja, ya, yang seharusnya ketika jamak harus ketemu jamak, musanna harus ketemu musanna. Ya, seperti kata ya, yazhabani Muhammad wa Ali. Kenapa? Karena yang pergi dua orang, Muhammad dan Ali. Ya, ya, yazhabuna Muhammad wa Ali wa Mustafa. Kenapa menggunakan jamak? Karena yang pergi tiga orang. Ya. Nah, di sini dalam kata atau kalimat minaz zulumat bentuknya jamak. Zulmun sekali lagi, zulmani, zulmat. Tapi kenapa kok an-nurnya tidak dipakai yang jamaknya? Justru dipakai yang mufrad, yang tunggal. Rahasianya li'annal haqqa wahid la yata'addad. Tuh. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu yang hak hanya satu. Mana? Al-haqqu inda rabbik. Ya, kebenaran itu hanya ada pada siapa? Tuhanmu, yaitu hanya pada Allah. Enggak ada, Pak. Kebenaran itu ada dua, enggak. Kebenaran yang boleh banget, ame kebenaran yang sedang-sedang, enggak ada. Ya. Kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Inilah namanya faidah yang ada, ya. Subhanallah, dalam ayatnya sedemikian rupa dikaji oleh para ulama kita, ya, itu. Baik. Wa imma tariqud dalal faqasiratun wa mutasyaibatun. Ya, sedangkan yang namanya kesesatan itu banyak. Ya kan? Kesesatan itu banyak, ya. Tuh, sesatan dari segi ini, dari apa tontonan, dari pendengaran, dari penglihatan, dari pikiran, ya. Tapi kalau udah namanya hati satu hak itu, dah nggak ada yang bisa apa ya? Nggak ada yang bisa mengganggu lagi, ya. Allah satu, ya kan? Makanya al-haq cuma satu, hanya Allah lah yang benar tuh, ya. Nah, ini ya, sampai sini dulu kita baca sampai faidah. Insyaallah nanti pada pertemuan Sabtu yang akan datang kita akan lanjut tanbih, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.